Halo sobat-sobat cilik kelas 6, bertemu lagi dengan saya Miss Ani. Di sini Miss akan menyampaikan materi baru. Nah, anak-anak, sebelum Miss menyampaikan materi baru, sekarang coba Miss bertanya ya. Nah, apa sih manfaat listrik dalam kehidupan kita? Nah, bagaimana jika dalam sehari-hari kita itu hidup tanpa listrik? Coba bayangkan. Nah, listrik itu memiliki berbagai manfaat dalam kehidupan kita, mulai sebagai penerangan ketika malam hari, bahkan banyak alat-alat elektronik yang dapat kita gunakan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari, mulai dari alat elektronik kebutuhan memasak ataupun alat elektronik yang lainnya. Nah, sekarang yuk kita kenal lebih dalam tentang apa sih itu arus listrik. Nah, jadi arus listrik adalah aliran muatan listrik pada rangkaian tertutup yang mengalir dari tempat yang berpotensial tinggi ke tempat yang berpotensial rendah. Nah, dari mana sih listrik itu? Jadi, listrik itu dihasilkan oleh generator pada pusat pembangkit listrik. Selanjutnya, energi listrik itu akan disalurkan ke gardu-gardu setiap daerah. Kemudian disalurkan lagi melalui kabel-kabel ke setiap rumah sehingga kita bisa menggunakannya ya. Nah, selanjutnya sumber-sumber arus listrik itu bisa berasal dari generator, batu baterai, aki, dan dinamo. Nah, untuk besaran listrik yaitu ada tegangan listrik, satuannya yaitu adalah volt atau biasa disingkat dengan V, kemudian arus listrik ampere, hambatan listrik OHM, dan daya listrik yang sering disingkat dengan W. Yuk coba diamatin, jika kalian membeli lampu pasti ada tulisannya watt, itu menunjukkan besarnya daya listrik. Nah, selanjutnya apa sih itu rangkaian listrik? Jadi, rangkaian listrik adalah susunan alat-alat yang dihubungkan oleh arus listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Nah, banyak banget anak-anak ini sering kita ketemui di rumah, yaitu banyak alat elektronik itu yang menerapkan rangkaian listrik. Yuk coba kita lihat seperti apa rangkaian listrik itu. Jadi, rangkaian listrik itu dibedakan menjadi dua ya. Ada rangkaian terbuka, itu terjadi jika saklar itu terbuka sehingga menyebabkan tidak ada aliran listrik. Yang kedua adalah rangkaian tertutup, jika kabel itu saling berkait sehingga terdapat aliran listrik. Nah, selanjutnya kita akan melihat komponen-komponen listrik. Jadi, komponen listrik itu adalah susunan benda-benda yang membentuk suatu rangkaian listrik. Di sini ada kabel yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik. Yang kedua, ada saklar yang berfungsi untuk memutuskan atau menyambungkan arus listrik. Selanjutnya, ada baterai, itu sebagai sumber arus listrik. Selanjutnya, ada lampu yang digunakan sebagai sumber cahaya, di mana jika aliran listrik sudah mengalir, maka lampu akan menyala. Rangkaian berdasarkan susunannya dibedakan menjadi 3, yaitu ada rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran, di mana rangkaian campuran tersusun atas kombinasi antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, rangkaian seri adalah salah satu rangkaian listrik yang disusun secara berjajar atau berseri. Contoh penerapannya dalam lampu neon box ataupun lampu senter. Nah, coba perhatikan gambar di samping ini. Ini adalah gambar rangkaian seri di mana tersusun secara berjajar.
Nah, kelebihan pada rangkaian seri ini yang pertama, rangkaian lebih mudah dibuat. Yang kedua, biaya pembuatan rangkaian lebih murah. Kenapa? Karena hanya membutuhkan kabel lebih sedikit ya. Yang ketiga, analisis kerusakan lebih cepat. Dan yang keempat, arus yang mengalir sama besar antar di setiap lampunya. Selanjutnya, Kekurangannya, satu, jika salah satu lampu mati, maka beban yang lain juga akan ikut mati ya. Yang kedua, pembagian arus listrik yang tidak merata sehingga nyala lampu lebih redup. Selanjutnya, rangkaian paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Nah, contoh pemasangan lampu paralel ini contohnya pemasangan lampu di rumah-rumah. Coba perhatikan, lampu-lampu di rumah itu pasti ya banyak cabang-cabangnya. Nah, selanjutnya kelebihan dari rangkaian paralel yang pertama, jika ada satu lampu yang mati, lampu lain tidak ikut mati. Yang kedua, tegangan listrik yang menuju ke setiap lampu sama besar. Dan yang ketiga, lampu menyala lebih terang. Selanjutnya, kekurangan lampu paralel yang pertama, rangkaian sulit dibuat. Yang kedua, biaya pembuatannya lebih mahal karena membutuhkan banyak kabel. Yang ketiga, analisis kerusakannya lebih sukar. Nah, selanjutnya yuk kita bersama-sama menganalisis nyala lampu di mana jika saklar itu terputus dan kemungkinan jika saklar itu tersambung. Anak-anak, coba perhatikan, ini adalah susunan rangkaian apa? Yap, betul, ini adalah susunan rangkaian seri. Nah, coba perhatikan bagian pada video berikut ini. Ini adalah menunjukkan jika terjadi aliran listrik. Jika terjadi aliran listrik, maka akan memungkinkan kedua lampu itu akan menyala. Nah, jika salah satu lampu mati, maka lampu yang satunya juga akan mati. Hal ini terjadi karena aliran listrik salah satu arah akan terhambat di L1, sehingga tidak bisa dilanjutkan menuju ke L2. Selanjutnya kita lihat kembali ya untuk rangkaian berikut. Anak-anak, ini adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang tersusun secara berjajar. Nah, coba perhatikan, ini adalah menunjukkan jika terdapat aliran listrik atau posisi saklar tertutup, sehingga energi akan diterima oleh lampu L1 dan L2 sehingga lampu L1 dan L2 akan nyala. Hal ini menunjukkan karena ada aliran. Nah, coba diperhatikan, jika salah satu lampu itu putus atau padam, maka lampu lainnya akan tetap menyala. Nah, kenapa seperti itu? Karena walaupun L1 terputus, tetapi aliran listrik tetap dapat diterima oleh lampu L2. Nah, kebalikannya ya, jika lampu L2 itu terputus atau padam, lampu L1 tetap akan menyala. Karena lampu L1 itu alirannya masih terhubung. Nah, anak-anak, itu tadi kita sudah membahas tentang rangkaian seri dan paralel. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang lampu yang menggabungkan antara lampu seri dan paralel. Nah, anak-anak, jadi rangkaian campuran adalah rangkaian perpaduan antara seri dan paralel. Nah, jadi jika bagian lampu ini tertutup seperti ini ada campuran seri. Namun, jika sudah terbuka semua, nah ini menunjukkan rangkaian campuran karena campuran antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sudah paham anak-anak terkait dengan rangkaian campuran itu seperti apa? Nah, demikian tadi adalah penjelasan terkait dengan arus listrik. Nanti pada materi berikutnya kita akan membahas terkait dengan materi-materi arus listrik yang lainnya. Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini membahas tentang arus listrik. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa. Jangan lupa like and subscribe biar info-info video pembelajaran akan otomatis anak-anak ketahui.